Sama. Jadi di awal-awal selalu begitu. Jadi ada kita manusianya itu harus punya kemampuan, harus terlatih. Semua tim yang terjun pasti begitu. Konflik, gitu. Jadi harus harus ya caranya nggak konflik, gitu ya. Jadi jangan biarkan jiwamu itu puas dengan amarah. Karena itu mangsanya setan ya. Setan tujuannya memang itu. Biar stres, biar bingung gitu-gitu. Stres setanik ya. Berjuang lah gitu. Mengelola emosi, mengelola jiwa kita. Nanti kalau sudah tertata, nanti rohmu bisa gampang. Jadi jiwamu bisa diandalkan, rohmu akan gampang mengendalikan tuh. Gampangannya jiwa itu kayak setir ya, sistem kendali gitu. Setir, rem dan sebagainya. Jiwa kita tuh manusianya, apa? Roh kita tuh manusianya. Jadi kalau jiwa kita bobrok, remmu ya bosok gitu ya. Nggak pakem. Bingung malah direm kok bablas wae. Ternyata panas. Jadi milikilah jiwa yang handal. Bisa diprediksi. Bisa diprediksi, polanya jelas, handal. Oh kalau gini berarti gini. Jadi ada ketentuannya, ada SOP-nya jelas. Oh kalau stres saya begini berarti gini. Gini. Jadi nanti kamu sendiri ngerti dirimu gitu. Oh saya bisa mengenali pemicunya. Sebelum saya stres, lalu ini, ada ini, ada ini, ada ini. Gitu. Dengan ini kamu mengenali lebih sehat. Jiwamu lebih sehat. Jadi kalau ada gejala stres, tahu, oh ini gejala nih, tanda-tanda nih. Kayak penyakit lah. Saya kalau mau diare itu ada gejalanya. Satu, kurang tidur atau nggak bisa tidur. Karena sebenarnya itu gejala penyakit sebenarnya, pencernaannya terganggu, tidurnya terganggu. Jadi kalau sudah gangguan tidur, ada beberapa opsi. Apakah ini gangguan roh? Biasanya ada pelayanan, tapi tanpa saya rencana gitu ya. Tiba-tiba ada pasien, tiba-tiba harus pergi kemana. Kayak kemarin yang itu juga mendadak itu. Jadi, nah malam itu ada gangguan itu. Komputernya rusak itu. Jadi kan saya harus cari akal gitu kan. Ya, tidurnya bablas. Saya bangunnya jam 8 atau jam 9. Terus dia dari pagi sudah kayak deg-degan. Harus pergi, ini harus pergi. Akhirnya muter-muter ketemu. Cuman saya nggak masuk. Saya mampir pom aja. Termasuk panik attack gitu. Kemudian saya kenali, wah ini perutnya bermasalah pasti. Bener. Gitu. Saya hajar dengan probiotik gitu. Beres. Lumayan lah. Hari ini bisa makan enak. Itu ada gejala. Jadi penyakit medis itu apa namanya, ada gejalanya. Penyakit mental ada gejalanya. Penyakit roh juga sama. Jadi gangguan stres setan itu ada gejalanya. Ada pemicunya. Bisa memori, bisa traumamu, bisa omongan orang. Jadi kita harus belajar skill mengenali pemicu. Mengenali gejala sebelum parah. Jadi ketika saya dapat mimpi tadi, ya stres juga. Jiwanya stres, jiwa saya stres. Kok ngene terus gitu mimpi. Tapi saya mengenali, wah ini roh ini bukan medis. Nggak ada gunanya stres. Saya malah menganggapnya laporan. Jadi kalau saya bilang roh laporan itu bukan kok mereka nunduk-nunduk hormat laporan, enggak. Jadi istilah laporan itu tafsir saya. Rohnya pengen unjuk gigi sebenarnya, pengen menyerang. Akhirnya saya kan tahu, oh kamu ada tadi situ. Jadi kalau pasukan yang sulit diketahui itu kan sniper. Kamuflase sembunyi di mana. Tapi begitu dia menyerang kan ketahuan posisinya. Oh nyerangnya dari sana, nyerangnya dari sana, nyerangnya dari sana. Tahu. Kalau dia keluar, kalau dia tetap sniper, tidak kelihatan. Dia nembak, nggak ada yang tahu posisinya. Tapi begitu dia nyerang, frontal, ketahuan. Nah jadi Hensat itu hanya sebenarnya hanya memancing roh-roh ini nyerang frontal. Makanya kadang saya memakai metode umpan. Harus ada yang diumpankan gitu. Bisa saya, bisa orang, atau bisa benda. Dari umpan tadi kelihatan.
wah ada serangan, nah gitu. Jadi saya memakai cara lihai gitu. Jadi modelnya kayak kalau teman-teman ngerti proses antivirus gitu, dia tuh menjalankan virusnya di sandbox, di kotak tertentu, biar nggak nyerang sistem semuanya, tapi di blok, di area tertentu dia dijalankan itu eksekusinya. Jadi virusnya itu mengira dia jalan di sistem normal, padahal bukan, virtual saja itu. Dari situ antivirus mengenali, loh, dia kok mengakses titik-titik yang berbahaya gitu ya. Kok virusnya minta akses ke sini, ke sini, ke situ. Wah, ini tidak ada program normal yang kayak gitu. Tidak butuh harusnya. Hanya virus yang butuh. Nah, jadi kalau otak mau punya sandbox ini, nanti bisa mengenali. Kok ini diserang, kok ini diserang, ini diserang. Wah, ini setan nih. Nah, setanik ini. Nyerang saya ya. Dulu saya diserang selang rem dari ini dulu. Selebar dulu. Begitu selebar rusak, saya nyantai aja. Dulu pas beli juga nggak ada selebar. Ternyata supaya bannya nyentuh selang rem. Karena dipaten di bawah itu ya, di bawah segitiga. Jebol selang rem. Tiba-tiba ngelos itu. Saya nggak tahu awalnya. Ternyata akhirnya saya sadar. Oh, tujuannya itu tujuan utama bukan selebar sebenarnya. Gangguan itu nyerangnya rem. Mahal. Satu selang 700.000. Impor Thailand itu. Jadi agenda pemiskinan. Agenda memiskinkan saya. Biar uang saya terbuang sia-sia kan. Harusnya nggak beli itu 700.000. Kalau nggak beli nggak jadi pakai motornya. Nggak berani pakai. Mana berani pakai motor nggak ada remnya. Kayak kemarin ke Magelang. Naik ke Boyolali. Jebol itu. Rem belakang. Ya sama. Itu kalau saya ngunci di tengah jalan ditabrak orang kan. Apalagi itu di belakang truk ya. Truknya mundur saya dada. Gitu. Kepindes itu. Nggak bisa gerak soalnya. Stres gitu. Kalau nggak paham kesadaran roh, isinya stres tok. Duit entek, sakit-sakitan, stres, diserang terus. Jadi stresnya jiwa, ya sudah biarkan saja, enggak apa-apa. Jangan pakai standar yang salah, terlalu salah. Secara khusus kalau kamu menjalani DL sadik ya, kamu nggak akan sanggup, nggak akan sanggup, nggak stres tuh nggak bisa. Kalau nggak stres saya malah bingung. Wah, ini belum menjalani, belum lulus, belum paham. Kalau sudah stres ya lumayan lah. Sudah mulai gejala. Artinya kamu sudah ditandai sebagai musuh oleh Satan. Kalau kamu sudah ditandai sebagai musuh, saya malah aman, oh, saya malah senang. Makanya kalau kamu curhat penderitaan, mesti saya bangga dulu dengan tersenyum, ketawa. Gitu. Berarti kamu sudah ditandai, gitu. Ditarget. Setan nggak akan nyerang itu. Yang tidak merugikan dia nggak akan itu. Dibiarkan aja dia. Tapi begitu kamu niat gitu ya, diserang. Dulu kita di Bali punya 2 tim. Begitu dia niat ikut live, ikut pelepasan, 2 keliling langsung. Di PHK dua-duanya. Kebetulan pas pandemi. Tapi itu kan kebetulan saja. Teknisnya ya. Tapi di balik itu ada unsur rohnya. Biar keluar dari wilayah itu ya. Nah gitu. Makanya belajarlah. Udah jam berapa ini? Belajarlah untuk punya skill. Jiwamu punya skill untuk mengenali stres setanik. Kita harus tahu sendiri. Harus berjuang. Jadi kalau kamu membiarkan dirimu stres, ya nggak ada solusi. Solusinya di kamu sendiri. Kita sendiri. Saya kalau nggak mengenali pola-pola stres setan, nggak sembuh saya. Stres terus. Ketika saya dicibir teman-teman saya merasa coordinated attack ini. Ada yang mengkoordinasi. Satu menyerang ini, satu menyerang ini, satu menyerang ini. Kok ada kayak ada komandonya.
Ternyata benar ada komandonya. Ada komando manusia, ada komando setan. Oh, bener. Tujuannya apa? Ya biar saya stres. Jadi jangan bangga stres itu. Tapi juga jangan terlalu sedih. Karena kita punya sumber daya lain, bukan jiwa, roh. Kalau kamu melawan stres dengan jiwa, sudah pasti tambah stres. Itu rumus. Nggak mungkin menang kan? Nggak pernah ada jiwa manusia menang melawan setan tuh. Nggak pernah ada sejarahnya.